Salam jumpa pemirsa televisi edukasi dimanapun Anda berada. Saya Larasiti Nur Rahma, senang rasanya bisa kembali hadir menjumpai Anda dalam program talk show menyiapkan generasi emas Indonesia 2045 melalui kurikulum 2013. Kesempatan kali ini kita akan berbincang mengenai komponen kurikulum 2013. Sekarang ini saya sudah bersama dengan dua orang narasumber. Narasumber saya yang pertama adalah dosen UPI Bandung, juga beliau termasuk ke dalam tim kurikulum 2013, Dr. Rusman MPD. Assalamualaikum Pak Rusman. Assalamualaikum. Sehat Pak? Alhamdulillah. Pak. Alhamdulillah. Dan satu orang lagi narasumber saya, beliau adalah guru sasaran kurikulum 2013, Ibu Mas Fufa. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah Mbak Laras. Baik, kita akan berbincang mengenai kurikulum 2013. Namun sebelum lebih banyak kita berbincang mengenai komponen kurikulum 2013, saya ingin mengajak Anda terlebih dahulu untuk menyimak sebuah tayangan berikut ini. Pendidikan merupakan fondasi dalam memajukan suatu bangsa. Melalui pendidikanlah, suatu bangsa dapat bergerak maju mengikuti setiap perubahan zaman. Sejalan dengan itu, di dalam pendidikan pun terdapat beberapa komponen yang dapat menunjang proses berlangsungnya. Salah satunya adalah kurikulum 2013. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003, Bab 1, Pasal 1, disebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman kegiatan belajar mengajar. Jika berbicara mengenai komponen dalam kurikulum 2013, terdapat 5 komponen utama, yaitu 1. Tujuan, 2. Materi, 3. Strategi pembelajaran, 4. Proses belajar mengajar, dan 5. Evaluasi. Komponen dari kurikulum 2013 ini pasti melibatkan keterampilan guru untuk membuat persiapan. Persiapan mengajarnya itu berupa rencana pelaksanaan pembelajaran yang diturunkan dari sebelumnya adalah silabus. Jadi kami sudah mendapatkan panduan dari buku guru yang di dalamnya sudah terdapat silabus dan dikembangkan lebih lanjut di dalam RP, rencana pembelajaran. Nah, di dalam RP itu tersendiri harus ada keterpaduan antara tema dan juga pembelajaran-pembelajaran yang berlangsung selama 1 hari itu dikemas, dan siswa harus mendapatkan sebuah keterampilan di akhir pembelajaran, karena mereka di dalam pembelajaran tersebut harus ditumbuhkan mengamati, bertanya, dan juga akhirnya mereka menyimpulkan, dan ditutup dengan membuat jejaring yang akhirnya mereka timbul sebuah keterampilan yang bisa dipakai nanti untuk di kemudian hari. Pengembangan materi meliputi scope yang merujuk pada penyusunan kompetensi dasar sesuai dengan materi yang dibutuhkan siswa, dan sequence atau urutan dan kronologis yang meliputi cakupan, sifat isi, dan organisasi materi. Pendekatan strategi dan metode terdiri atas penggunaan pendekatan tematik terintegrasi, penggunaan pendekatan saintifik, penggunaan pembelajaran berbasis masalah atau cooperative learning, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis TIK, dan pendekatan inquiry discovery learning. Ya, demikian tadi sebuah tayangan sudah kita simak bersama, dan topik kita kali ini adalah mengenai komponen kurikulum 2013. Baik, Pak Rusman, mengenai komponen kurikulum 2013 bisa dijelaskan seperti apa? Ya, jadi komponen kurikulum 2013 itu ada 4 ya, hampir sama dengan kurikulum sebelumnya. Cuma yang beda di sini dalam komponen tujuan atau kompetensi ini ada tambahan dalam kurikulum baru, yaitu kompetensi inti. Kompetensi inti ini adalah pengikat semua mata pelajaran. Jadi kalau dulu SKL istilahnya atau standar kompetensi lulusan, nah sekarang diganti dengan kompetensi inti. Setelah itu baru ada turunan kompetensi dasar dan juga indikator dalam pembelajaran. Nah yang kedua adalah materi. Nah materi ini yang berbeda dalam kurikulum baru. Untuk tingkat sekolah dasar itu pengembangannya tematik terpadu atau tematik terintegrasi. Sebelumnya itu sampai kelas 3 SD, nah sekarang yang terbaru adalah sampai kelas 6. Jadi kelas 1 sampai kelas 6 SD pengembangan kontennya adalah tematik terintegrasi. Jadi tidak muncul mata pelajaran, yang muncul adalah tema-tema.
itu satu tema 1 bulan selesai, lalu tema kedua 1 bulan dan seterusnya. Jadi sekarang yang dibawa oleh siswa tidak banyak bukunya seperti dulu, tapi satu saja, yaitu per tema. Nah yang ketiga itu proses. Nah proses pembelajaran ini agak berbeda, ya, yaitu pertama untuk pendekatan saintifik untuk kurikulum baru. Sebelumnya tidak ada itu. Yang dari mengamati sampai membuat kelompok atau jejaring, itu yang berbeda. Yang lainnya sama, metode, strategi, pendekatan, model itu sama, cuma penekanannya agak berbeda. Kalau sekarang diharapkan jadi siswa yang aktif, ya, ada kooperatif, ada berbasis masalah dan seterusnya. Untuk evaluasi itu hampir sama, yang berbeda dalam kurikulum baru adalah authentic assessment. Jadi pendekatannya adalah ada proses, ada produk, dan juga ada penilaian berbasis kepada portofolio. Nah itu yang agak sedikit berbeda, ya, nanti kita bisa kupas lebih jauh lagi. Baik, pada dasarnya sama. Jadi antara jenjang pendidikan dasar dan menengah seperti itu hanya untuk di jenjang pendidikan dasar tematik terintegrasi. Iya, betul. Begitu, hanya itu saja membedakannya. Iya. Oke, kalau Ibu Mas Ufa seperti apa yang sudah dipahami dalam pelatihan guru kurikulum 2013? Karena Ibu kan termasuk ke dalam guru sasaran kurikulum 2013 ya. Baik Mbak Laras, dalam kurikulum 2013 seperti apa yang telah Bapak katakan memang tidak jauh berbeda dengan kurikulum yang sudah ya dari KTSP 2009. Namun dalam 2013 ada keterlihatan integrasi itu ya Pak ya, materi-materi itu. Kami, saya sendiri di SMK memang seperti itu yang kami alami. Materi yang tadinya terurai, sub-subnya sekarang memang lebih simpel. Artinya apa yang tadi Bapak katakan sekarang bahwa anak-anak tidak terlalu banyak mata pelajaran ya, terlalu bebannya terlalu banyak. Sekarang lebih simpel. Seperti dulu saya materi untuk di administrasi perkantoran kan terurainya banyak surat menyurat, komunikasi itu sudah terpisah, namun sekarang sudah menyatu. Jadi surat menyurat dan komunikasi. Nah, mungkin itu Mbak Laras. Baik, Pak. Kalau tadi sempat disampaikan oleh Ibu Mas Ufa bahwa sebenarnya menjadi lebih mudah begitu di kurikulum 2013 ini, tetapi juga ada sebagian yang masih saja merasa lebih nyaman dengan kurikulum yang sebelumnya dengan KTSP. Nah, sebenarnya hierarki tujuan dari kurikulum 2013 ini seperti apa, Pak? Ya, jadi yang pertama hierarki tujuan itu dari yang paling tinggi yaitu tujuan pendidikan nasional. Saya kira itu sama ya, dari dulu dengan sekarang sama, ada di Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Yang sangat ideal ya, yaitu mencetak manusia yang beriman, bertakwa sampai yang bertanggung jawab. Saya kira itu sama. Nah yang kedua turunannya adalah tujuan institusional, yaitu tujuan yang dicapai pada setiap lembaga pendidikan. Jadi tadi SMK punya tujuan institusional, SMP juga sama, SD, SMP, perguruan tinggi juga sama. Itu tujuan lembaga. Jadi itu beda visi misinya. Nah yang ketiga itu turunnya tujuan kurikuler, tujuan mata pelajaran. Jadi setiap guru harus memahami tujuan mata pelajaran. Dia memegang mata pelajaran apa. Ya kalau di SD mungkin masih guru kelas itu beberapa mata pelajaran. Tapi di SMP, di SMA itu kan sudah guru mata pelajaran. Jadi mereka menanggung jawab mata pelajaran tertentu. Nah itu tujuan kurikuler. Nah yang di bawahnya lagi adalah tujuan pembelajaran khusus ya, atau tujuan pembelajaran. Nah itu dalam kurikulum baru tuh istilahnya indikator, yaitu yang paling operasional. Nah disinilah tugas guru mengembangkan indikator pembelajaran, yaitu dengan syarat ada ABCD ya, audien, behavior, condition, dan degree. Lebih lengkapnya begini, misalnya siswa dapat menyebutkan 2 pengertian surat menyurat dengan benar. Nah, itu yang paling sempurna ya, ada audien, behavior, condition, dan degree. Lalu syarat kedua ada KKO, kata kerja operasional, seperti menyebutkan, menjelaskan, membedakan. Dan tolong bagi guru ini semuanya, semua tujuan itu terlingkupi ya, ada kognitif, afektif, psikomotor itu tercapai. Saya masih melihat guru-guru di lapangan mensusun tujuan itu masih yang itu saja kognitif, seperti menyebutkan, menjelaskan, itu saja. Lupa ada psikomotorik seperti melakukan, ya, menunjukkan, mempraktekkan, itu tolong sampai ke sana. Jadi jangan hanya pintar saja tapi juga kreatif, terampil, bisa melakukan. Nah ini, lalu yang atas dalam kurikulum baru itu ada standar kompetensi ya. Nah itu sekarang istilahnya kompetensi inti. Nah itu dirubah ya. Nah kita bisa lihat di sini tujuan itu ada yang kognitif, afektif, psikomotorik ya, tadi yang oleh Bloom itu. Nah yang UNESCO itu istilahnya ada learning to know, to be sampai learning to do ya. Nah dalam kurikulum kita itu ada kompetensi akademik, kepribadian, sosial, dan vokasional. Nah tolong keempat kompetensi ini dipadukan, ketiga ranah ini dipadukan dalam pembelajaran. Saya masih melihat guru masih parsial.
lebih condong kepada cognitive thinking. Tadi menyebutkan, menjelaskan, sehingga lulusan pendidikan itu cenderung hanya menciptakan orang pintar, tapi lupa afeksi tentang sikap. Coba sekarang kita lihat anak-anak tawuran segala macam, bahkan membajak bus kemarinnya di Jakarta, itu afeksi yang kurang sebenarnya. Ya, makanya tolong oleh guru-guru jangan lupa tujuan pembelajaran itu sampai ke afeksinya juga dan psikomotoriknya seperti itu. Nah, ini untuk tujuan hierarkinya. Baik, kalau mungkin lebih banyak guru yang masih lebih mengarah ke sisi kognisinya begitu Pak. Betul. Mungkin ada beberapa mata pelajaran yang agak sulit untuk kita bisa mengasah psikomotorik dan afektif. Seperti misalnya katakanlah sejarah misalnya. Ya. Seperti apa kita bisa membangun afeksinya, psikomotornya selain kognisinya? Misalnya untuk mata pelajaran sejarah. Seperti apa untuk kurikulum 2013 Jadi saya ini? kira untuk sejarah malah untuk afeksi sangat mudah ya, karena sejarah itu kan cerita masa lalu. Jadi seorang guru banyak menceritakan masa lalu tentang jiwa kepahlawanan, kepemimpinan, tanggung jawab sebagai seorang warga negara yang baik, membela bangsa, tanah airnya sampai titik darah penghabisan, itu afeksi, sikap ya. Jadi bagaimana dia bisa menghargai pribadi-pribadi pahlawan sehingga dia punya rasa tanggung jawab untuk membangun bangsa. Itu udah afeksi. Nah, disinilah guru harus banyak memberikan ilustrasi contoh-contoh bagaimana jiwa pahlawan ini sangat membela bangsanya sampai nyawa pun dipertaruhkan. Itu afeksi, sikap ya. Jangan hanya teori gitu, menyampaikan pelajaran dengan transfer of knowledge gitu ya, transformator, penyampai materi itu kurang berbekas. Coba dengan cara memberikan tadi contoh-contoh bagaimana pahlawan bertanggung jawab membangun bangsa ini, mempertahankan kemerdekaan, merebut kemerdekaan, itu jiwa afeksi yang perlu ditanamkan. Nah, dua psikomotoriknya, pengalaman saya itu ada semacam role playing, bermain peran. Dulu saya masih ingat waktu SMP jadi Soekarno, pernah jadi Soeharto. Nah, itu praktek dia psikomotorik supaya dia merasakan bagaimana jiwa seorang pemimpin, jiwa seorang proklamator, itu melalui praktek dalam pembelajaran. Banyak pendekatan yang kita gunakan, metode seperti tadi bermain peran ya. Misalnya pembacaan masalah dengan kita bersama-sama melakukan itu, saya kira bisa dilakukan. Memang agak susah, ini perlu kreativitas seorang guru mengembangkan itu supaya sampai menyentuh aspek afektif dan psikomotorik. Nah, guru kebanyakan ngambil jalan mudah, kognitif, menyampaikan materi saja. Nah, itu kurang mengena gitu ya. Suka lupa biasanya kalau hanya diceramahkan. Tapi kalau dia sampai menghayati nilai-nilai perjuangan bangsa pahlawan tadi, sampai dia mempraktekkan dengan role playing, itu akan lebih bagus. Sampai kepada psikomotoriknya. Itu Bapak Mbak Laras ya, justru itu yang kami untuk jenjang SMK ya kami sendiri gitu. Memang ada kesulitan-kesulitan dalam aspek sikap rasa itu ya, seperti sejarah apa yang Bapak katakan. Apakah masih bisa berperan penokohan peran itu dilakukan untuk jenjang SMK gitu Pak, atau misalnya dengan memang agak sulit kalau SMP, kalau SD mungkin itu ya lebih akan menyenangkan, tapi kira-kira kalau untuk jenjang SMA, SMK gitu kira-kira gimana ya Pak? Saya kira sama, bisa dilakukan. masih ya. Bahkan SMK lebih bagus lagi, dia lebih dewasa ya, artinya dia bisa menghayatinya lebih tinggi ketimbang anak SMP, SD ya. Pengalaman saya adalah waktu SMP saya melakukan itu. Kalau SMK lebih bagus lagi. Saya kira sama dibikin drama gitu mungkin ya Pak ya. Saya kira sama penekanannya bagaimana dia bisa menghayati peran itu sehingga dia bisa menjiwai nilai-nilai kepahlawanan. Itu kan sudah afeksi ya, afektif seperti itu. Pekerjaan ini Mbak Laras, pekerjaan Bapak Ibu guru lagi. Ya, itu memang perlu kreativitas guru kata tadi dikatakan. Baik. Nah, kalau Ibu Masufah mengenai komponen kurikulum 2013 sendiri yang sudah dipahami seperti apa terkait dengan tujuannya, tujuan kompetensinya, materi, lalu juga prosesnya, evaluasinya, seperti apa yang dipahami? Ya, sepanjang ini yang telah kami lakukan memang masih dalam uji coba ya Pak ya, di kami. Itu baru di jenjang kelas 1 SMK diuji cobakan. Semisal dalam pendidikan agama juga itu kan sudah ada diaplikasikannya seperti apa. Dalam hal ini bagaimana anak-anak untuk memahami misalnya menjalankan ibadah itu seperti apa. Ini dalam penilaian juga mungkin sikapnya lebih dikedepankan ya Pak ya dalam kurikulum 2013. Artinya bukan hanya sebatas kognitif apa yang tadi Bapak katakan. Contohnya misalnya dalam saat-saat kita tepat waktunya itu memang bukan hanya kita diam tapi langsung Bapak Ibu guru mengarahkan anak-anak
menjalankan ritual ibadah itu sendiri. Baik, Pak, ini yang perlu dipahami oleh seorang guru sasaran kurikulum 2013 terkait dengan komponen kurikulum 2013 sebaiknya seperti apa? Ya, jadi kurikulum baru ini sebenarnya baru diterapkan 20% sekolah se-Indonesia ya. Jadi hanya untuk kelas 1, kelas 4 SD, kelas 1 SMP, dan kelas 1 SMK. Yang lain itu belum, nanti tahun depan bertahap sampai 3 tahun itu semua kurikulum akan dilaksanakan. Nah, dalam komponen kurikulum 2013 itu yang pertama adalah kompetensi tujuan ya. Nah, di sini yang berbeda tadi dalam kurikulum baru ini yang ditonjolkan tuh afeksi, Bu. Jadi sikap. Beda dengan KTSP sebelumnya. Kalau KTSP itu kita menonjolkan kognitif. Ya, jadi bagaimana siswa banyak ilmu pengetahuan. Makanya guru mengajar bagaimana bisa menyampaikan materi. Nah, kalau sekarang tidak, dibalik. Dianggap itu kurang begitu efektif. Ya, itu kan bisa mencari di buku, bisa cari di internet. Nah, sekarang yang penting adalah sikap. Di mana pendidikan dasar ini nomor 1 adalah sikap. Nomor 2 baru kognitif, baru yang ketiganya psikomotorik. Makanya untuk SD, SMP itu harapannya lebih banyak guru memberi contoh yang baik kepada siswanya. Nah, setelah itu baru penyampaian knowledge-nya, kognitif itu nomor 2. Ini agak berbeda dalam kurikulum sebelumnya. Dulu kognitif nomor 1, sekarang afeksi nomor 1, kognitif nomor 2, baru psikomotorik. Nah, itu seperti itu. Nah, baru satu kembangan menjadi materi pelajaran. Nah, materi juga tolong pertimbangan tadi pendidikan dasar itu masih tematik. Jadi sekarang ini guru-guru sedang berupaya yang kelas 4, 5, 6 yang tadinya mapel mencoba mengajar dengan